Lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Mas Silesya Putra, EVP Equity Analyst BNI Sekuritas. Temanya Finding Opportunities in Market Volatility. Pak Masi, kita lanjut ngobrol. Tadi ada dua sektor sudah kita bahas sebelum jeda. Nah sekarang kalau memasuki masa Ramadan, Idul Fitri kan sudah mulai ya mengerucut begitu ya. Consumer, retail, kemudian juga sektor-sektor yang memang akan cukup berimbas begitu ya terhadap bulan Ramadan ini. Mungkin cukup banyak dikoleksi, tapi Anda lihat seperti apa sebenarnya opportunity di sektor konsumsi, sektor retail ini nantinya? Ya, memang opportunity cukup besar ya Mbak Maria ya, karena seperti tadi kita sampaikan ya, kita telah bahas bersama bahwa memasuki Ramadan dan juga memasuki Idul Fitri tahun ini, tentunya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan retail itu akan meningkat. Namun di sisi lain memang tantangannya adalah potensi kondisi perekonomian kita masih menuju pemulihan. Jadi mungkin kita bisa berharap tapi jangan terlalu berharap banyak. Eee, karena kan kita masih menuju pemulihan ya, Mhm, tapi paling tidak kita masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Jadi, kita, masih cukup positif terhadap saham konsumer seperti Indofood, ICBP gitu ya. Lalu mungkin saham-sahamnya retail seperti, Ramayana, lalu juga mhm, MAPI. Nah mhm. itu kita bisa jadikan alternatif investasi. Begitu dan juga Mayora bisa bisa menjadi, eee jadi salah satu perhatian investor juga. Mhm. Kalau dilihat dari sisi performa saham-saham di sektor, konsumsi atau retail nih seperti apa sih? Kan karena tekanannya cukup panjang Pak, masih bertubi-tubi ya. Kalau kita tahu juga kemarin Ya. sempat, mall ini juga sempat yang, ya ada pembatasan sehingga tidak bisa sepenuhnya begitu ya melayani pelanggan, kemudian juga resto banyak tutup dan kalau dilihat dari sisi, konsumsi atau retail yang berada atau menjual pakaian pun juga agak sedikit repot ya karena mungkin, pakaian tuh sudah jadi kebutuhan kesekian begitu ya untuk masa pandemi ini. Seperti apa sih Anda lihat performanya begitu? Apakah performa dan implementasi terhadap level harga ini masih masih cukup baik begitu untuk bisa dilihat atau dilirik investor? Memang kalau bisa dilihat, tadi, Mbak Maria katakan mengenai mall ya, ada pembatasan begitu ya, karena kita sedang berusaha untuk memutus mata rantai Covid. Di sisi lain memang, para pengelola mall itu mereka juga berupaya agar tenan-tenan itu mereka mau jualan. Di antaranya dengan apa? Dengan memberikan, diskon yang cukup besar terhadap para tenan tersebut. Namun di sisi lain setelah diskon itu nanti lama-lama diskonnya akan dikurangi. Jadi paling Mhm, tidak mereka men-encourage atau menstimulate para tenan untuk mau berjualan. Memang tetap protokol kesehatan sangat, diterapkan ya, karena, itu harus untuk memutus mata rantai Covid kita. Nah, di sisi lain memang masyarakat kan memang juga, butuh ya untuk menambah, koleksi misalnya koleksi pakaian ataupun menambah kebutuhan menjelang lebaran, menjelang puasa ini. Memang di sisi lain, tantangannya adalah kondisi perekonomian kita yang tadinya masih belum terlalu pulih dibandingkan sebelum pandemi, tapi di sisi lain sebenarnya permintaannya diharapkan masih meningkat. mhm, mhm. Diharapkan masih meningkat, dan nanti diharapkan setelah, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat ya diharapkan akan lebih baik lagi. Seiring dengan, proyeksi kita bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai antara 4 sampai 5%, gitu Mbak Maria. Oke, kalau dulu kan kita kenal sektor konsumsi ini consumer goods sebagai defensive stock ya, jadi nggak Ya, ngaruh gitu ya, lah apa masih ya mau ada apapun hujan badai orang tetap makan gitu ya, tetap konsumsi. ya. Nah sekarang masih cocok nggak sih untuk disematkan gitu ya untuk kategorial defensive stock di tengah volatility market dan kondisi seperti ini gitu. Dan apa sih sebenarnya tantangannya selain harus berhadapan dengan daya beli, kemudian juga ya respon dari masyarakat secara luas nih apa tantangannya dari sisi cash flow atau dari sisi apa sebenarnya dari sisi konsumsi atau consumer goods sector ini? Sebenarnya kalau kita lihat memang, masih cukup ini ya, resilient ya, konsumer ini, karena bagaimanapun tadi kata Mbak Maria, orang pasti tetap makan gitu ya. Misalnya si ICBP, NDF, Unilever, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Mungkin tantangannya bagi mereka adalah bagaimana mereka mungkin menambah promosi ataupun, penetrasi kepada masyarakat, atau mungkin juga dengan apa, menciptakan varian produk baru yang mungkin dapat memberikan, eee, appetite yang baru kepada masyarakat. Itu, Mhm, dari sisi marketingnya. Mungkin dari sisi internalnya mereka mungkin, perlu untuk meningkatkan efisiensi biaya agar, bagaimanapun meskipun pendapatannya tidak terlalu banyak tumbuh ataupun flat, tapi jangan mhm. sampai itu akan menggerus bersihnya, gitu. Oke. Karena, Nah, kalau saat ini ya, nih oke, Pak Maksi, kalau kita saat ini lihat atau bergeser ke komoditas ya, komoditi sektor.
dilihat dari sisi peluang kenaikan harga komoditas terhadap saham pertambangan dan juga saham-saham tambang yang memiliki peluang nih ya untuk bisa dilirik sentimennya juga banyak ya seputar nikel, harga batu bara yang juga cukup tinggi dari sisi Ya, commodity price-nya secara global ya. Nah, seperti apa nih Anda ya. melihat opportunity di commodity sektor di tambang begitu? Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi investor sendiri nih Pak Maksi, apakah saat ini memang disebut momen yang bagus mungkin untuk masuk ke market atau untuk melakukan averaging down mungkin di tengah kondisi penurunan harga yang kita masih uncertainty dan volatility sekali IHSG. Tapi kalau ada arahannya atau mungkin bukan arahannya, tapi kalau ada sarannya begitu guideline-nya kemana nih? Masuknya kemana nih Pak Maksi? Silakan. Ya. Ya, oke. Mungkin kalau kita berbicara mengenai pertambangan, ada beberapa saham yang kita cukup lihat lirik bagus ya, seperti Antam, lalu juga Vale dan Timah ya. Apalagi saat ini di bulan April kita masih menanti banyak emiten melakukan RUPS, di mana nanti kemungkinan besar itu akan membagikan dividen. Nah, dividen ini merupakan hal yang sangat menarik nih bagi para investor. Apalagi kalau biasanya kalau BUMN itu dividen penetrasinya cukup menarik ya, baik itu di BUMN perbankan, pertambangan, konstruksi begitu ya. Nah, Mhm. jadi kalau untuk pertambangan ini kita lihat memang di tengah tren kenaikan harga tambang biasanya itu akan memberikan sentimen positif terhadap kinerjanya. Kita tahu bahwa memang harga tambang, harga komoditas tambang itu mengacu pada London Metal Exchange atau LME. Jadi kalau misalnya di saat harga di LME tersebut naik, itu nanti akan bisa menaikkan kinerja dari para emiten tambang. Namun kalau turun tentu sebaliknya. Sehingga di situ kita melihat diharapkan para emiten tambang ini dapat menyikapinya dengan mungkin meningkatkan efisiensi, lalu atau tidak memproduksi terlalu banyak, dan juga sambil melihat bagaimana tren pertumbuhan permintaan tambang di pasar global. Kita masih kembali saya sampaikan bahwa kita masih cukup positif terhadap ketiga emiten tersebut ya, yaitu Antam, Timah, dan Vale. Mhm. Ya, apalagi ya, untuk Antam, Timah gitu yang BUMN biasanya dengan dividen payout ratio, ini ya sering dinanti-nanti oleh para investor. Oke, kalau disambung Pak ke guideline untuk investor Pak, apakah memang momen yang bagus untuk masuk atau melakukan averaging down gitu ya saat ini? Apalagi tekanan yang terjadi begitu ya, market still volatility. Seperti apa nih Pak kalau misalnya ada guideline atau gambaran begitu Ya. ya, masuk ini kemana nih Pak Maksi? Ya, memang mungkin ini kembali ke basic sih Mbak Maria ya. Kita menyarankan investor itu memilih saham-saham yang fundamental bagus, jangan terlalu misalnya terpancing dengan saham-saham yang tiba-tiba naiknya terus-terusan tanpa fundamental yang kurang jelas. Itu kita tidak rekomendasikan. Yang kita rekomendasikan tentu pada saham fundamental bagus seperti tadi ada sektor perbankan, konsumer gitu ya, konstruksi, semen, lalu juga mungkin ada sektor pertambangan juga ada beberapa seperti Antam, Timah begitu ya. Mhm. Nah, jadi di sini investor bisa sambil melakukan cicil beli terhadap saham-saham tersebut sambil melihat perkembangannya. Apalagi kan di sisi lain ada ya, dividen akan ramai nih di bulan Mei, di bulan Juni akan ada RUPS. Mungkin ada tambahan juga seperti saham Unilever, biasanya dividen payout ratio tinggi sekali, bisa mencapai Mhm. 90-100%, itu bisa menjadi acuan juga bagi para investor untuk bisa mengkoleksi saham tersebut. Lalu juga beberapa saham-saham grup Indofood yang bisa Mhm. sekitar 50-an% dividen payout ratio-nya itu juga bisa memberikan eee, apa, tambahan lah ataupun Mhm. spesifikasi di portfolio bagi para investor. Jadi kembali ya, saya sampaikan investor pertama mungkin mengoleksi saham jangan terlalu banyak agar bisa Mhm. dipantau dengan lebih lebih detail ya. Karena kan kita tidak mungkin misalnya punya 20 saham terus dipantau tiap Ya. hari begitu ya. Mungkin 10 sampai 12 hari juga cukup. Lalu juga eee, dalam membeli saham itu saham-saham dengan fundamental baik di mana diharapkan proyeksi atau perkiraan kinerja dalam setahun sampai 2 tahun ke depan itu masih memberikan pertumbuhan yang cukup baik. Dan investor jangan tergiur mungkin ya dengan saham-saham yang mungkin fundamental kurang jelas, tapi kok harganya naik terus. Nah, itu ada yang mungkin bisa jadi pegangan bagi para investor ya untuk dalam trading saham di saat seperti sekarang ini. Dan ditambahkan juga bahwa kita masih cukup optimis terhadap IHSG kita, Ya. BNI Nah, Sekuritas IHSG ini memperkirakan seperti apa nih Pak? Untuk ya, sampai dengan akhir baik tahun 2021? ya betul. Terakhir tahun ini kita memperkirakan masih cukup jauh dari posisi saat ini Mbak Maria, kita memperkirakan masih bisa mencapai ke arah sekitar 7.000. Jadi makanya kita melihat nampaknya pergerakan
Indeks kita masih cukup menjanjikan, apalagi ditambah dengan kita memilih saham-saham yang fundamental baik, itu akan diharapkan akan memberikan potensi untung atau cuan ya bagi para investor dalam sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Baik, terjawab sudah begitu ya, terjawab semua dan mudah-mudahan gitu sesuai dengan on track-nya ya Pak ya, segala sesuatunya di tahun Ya. 2021. Terima kasih atas waktunya Pak Masili Putra, FVP Equity Analyst BNI Sekuritas sudah berdiskusi bersama dengan kami. Terima kasih.